Silahkan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Alwi, para alim ulama yang saya muliakan, dan saudara-saudara hadirin yang budiman. Adapun tujuan diskusi kita pada hari ini ialah membicarakan kedudukan musik di dalam hukum Islam, khususnya musik soneta di bawah pimpinan Rhoma Irama. Diskusi ini kita adakan untuk menambah ilmu pengetahuan dengan catatan bil hikmah. Dan kepada saudara-saudara diharapkan sudi mengikuti tata tertib sebagai berikut. Pertama, kepada setiap penanya hanya dibenarkan untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Kedua, apabila terjadi perbedaan pendapat, kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ketiga, selama dialog ini berlangsung, kami mengharap agar saudara-saudara bersikap tenang. Bagaimana, Bung Rhoma? Bisa kita mulai? Silahkan, Pak. Nah, saudara-saudara, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, diskusi ini saya buka. Silahkan. Dan kepada saudara Saya, Pak. Husein, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, dalam lagu La Ilaha Illallah, Saudara Rhoma Irama telah berani menendangkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan musiknya yang membuat penggemarnya cenderung untuk berjoget. Jadi, dengan menempatkan ayat-ayat suci yang tidak pada tempatnya itu, jelas Rhoma Irama telah merendahkan firman-firman Allah. Yang saya ingin tahu, apa dalil-dalil Bung Rhoma tentang hal ini? Jawaban saya atas pertanyaan saudara Husein. Pak. Ya, saudara Husein, adalah sebagai berikut. Saya tidak merasa mendendangkan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam lagu La Ilaha Illallah dengan musik dangdut. Justru, saya letakkan surat Al-Ikhlas di muka lagu La Ilaha Illallah. Jadi sebelum masuk beat musik. Sedangkan yang saya iringi dengan beat musik adalah terjemahan daripada surat Al-Ikhlas tersebut. Kemudian, menanggapi pendapat saudara Husein bahwa saya telah menempatkan firman Allah di dalam musik untuk berjoget, itu bukan tujuan saya. Tetapi seandainya ada penggemar yang berjoget dengan lagu La Ilaha Illallah, saya rasa itu adalah kekhilafan penggemar tadi di dalam menerima lagu tersebut. Sekian jawaban saya. Semoga saudara puas. Kalau mau berdakwah, kenapa pakai lagu dangdut? Kan seharusnya dengan kasidah. Sekian, Pak. Bisa aja deh. Saya memilih musik dangdut sebagai media dakwah dengan alasan bahwa musik dangdut lebih memasyarakat dibandingkan dengan jenis musik yang lainnya. Dan secara kebetulan, profesi saya adalah sebagai penyanyi dangdut. Terima kasih. Kamu sih nanya enggak aja. Di dalam lagu 5, Saudara Rhoma telah membacakan hadis Nabi. Tapi ternyata, Saudara Rhoma Irama telah begitu gegabah, berani memutarbalikan hadis tersebut. Pertanyaan saya adalah,
apa tujuan saudara Roma dengan pemutarbalikan hadis itu? Mohon jawaban dengan tegas. Terima kasih. Atas pertanyaan saudara, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillah, saya tidak pernah merasa memutarbalikan hadis. Karena kalau memutarbalikan itu berarti ada maksud-maksud tertentu untuk menyimpangkan tujuan daripada sabda Nabi. Naudzubillah. Tapi yang benar, saya telah terbalik mengucapkan dua buah kata dari baris ketiga hadis tersebut. Saya mengatakan wa syughlaka qabla faraghika. Seharusnya wa faraghaka qabla syughlika. Yang artinya, gunakanlah waktu luang kamu sebelum datang waktu sempit kamu. Yang jelas, terbaliknya dua buah kata ini tidak merubah akidah Islam dan tidak merubah syariat Islam. Jelasnya, terbalik tidak sama dengan memutarbalikan. Dan alhamdulillah, keterbalikan tersebut telah terperbaiki dalam rekaman selanjutnya. Demikian jawaban saya. Kita tadi telah mendengarkan dua buah pertanyaan, tiga pertanyaan yang telah dijawab dengan cukup memuaskan oleh saudara Roma Irama. Bagaimana kalau saya mengusulkan kepada saudara moderator untuk mengadakan dialog langsung dengan saudara Roma Irama? Mengingat pertanyaan saya ini agak sedikit panjang. Bagaimana saudara moderator? Setuju? Bagaimana Pak Kiai? Apa bisa diterima usul Saudara Ahmad itu? Iya. Baiklah kalau begitu. Baiklah para hadirin, usul saudara Ahmad kami terima. Bagaimana Saudara Roma? Silahkan saudara Ahmad. Baik. Tentunya saudara telah membaca di sebuah surat kabar bahwa saudara telah mengkomersilkan agama. Bagaimana pendapat saudara tentang hal ini? Innamal a'malu binniyat. Perbuatan manusia tergantung dari niatnya. Dan tidak ada seorang manusia pun yang tahu apa niat saya, kecuali Allah dan saya sendiri. Jadi, kalau ada yang mengatakan saya mengkomersilkan agama, itu adalah suatu dugaan, bukan kepastian. Oke. Coba sekarang saudara jelaskan apa niat saudara dengan membawa-bawa agama ke dalam musik. Ya, musik dalam pandangan saya bukan sebagai alat hiburan atau sebagai bunyi-bunyian pengiring tari-tarian saja. Tetapi, musik ternyata adalah sebagai sarana dakwah yang paling ampuh. Pada umumnya, manusia enggan menghadiri majelis ta'lim. Apalagi anak-anak muda. Mereka lebih gandrung kepada hiburan, misalnya saja musik. Nah, melalui kesenangan mereka itulah saya seru mereka ke jalan Allah. Kemudian, mungkin saudara-saudara masih ingat di tahun-tahun yang silam bagaimana hebatnya kebudayaan barat mempengaruhi pemuda-pemuda kita melalui musik-musik mereka. Sehingga saat itu yang namanya kesenian betul-betul merupakan trompet setan yang jauh dari agama dan ketuhanan. Nah, munculnya Soneta Group, insya Allah untuk mengimbangi kebudayaan barat yang melanda itu. Oke. Dari keterangan saudara tadi menunjukkan bahwa saudara berjuang untuk menegakkan agama dengan musik. Tapi saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saudara menyanyi untuk merayu perempuan. Bagaimana ini?
Maaf, Saudara Ahmad. Pertanyaan saudara telah menyimpang dari tujuan diskusi ini. Sekali lagi ingin saya jelaskan bahwa yang kita persoalkan adalah penyajian musik Roma Irama dalam segala bentuknya kepada umum. Jadi bukan soal-soal pribadi. Loh, itu kan termasuk tujuan dia sebagai penyanyi. Ada baiknya saya jawab. Silakan. Sebagai manusia biasa, saya mempunyai fitrah yang sama dengan saudara-saudara. Saya berhak dicintai, dan saya juga berhak untuk menyintai. Tapi yang penting adalah kita tidak melampaui batas di dalam bergaul dengan seseorang yang belum menjadi hak. Terima kasih. Masih ada satu pertanyaan lagi, saudara moderator. Cukup, Saudara Ahmad. Kita berikan kesempatan ini kepada yang lain. Ahmad, duduk. Oke, Mak, kita sabar saja. Acara selanjutnya, marilah kita ikuti penjelasan Bapak Kiai Haji Alwi tentang kesimpulan dari semua tanya jawab kita. Kepada yang terhormat Bapak Kiai, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Setelah saya mengikuti, mempelajari, tanya jawab di antara kalian, maka saya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Menyanyi atau bermain musik adalah suatu perbuatan muamalah. Dan kita mengetahui juga bahwa musik itu banyak membawa efek-efek sampingan yang mudarat serta maksiat. Tetapi kalau kita pandai menempatkan niat yang karena Allah, maka perbuatan muamalah kita bisa menjadi ibadah. Sekarang mampukah kita bermain musik hanya karena Allah? Semoga apa yang saudara Roma Irama kemukakan tadi sesuai dengan niatnya. Kemudian, kalau saudara Roma Irama membawakan ayat-ayat suci atau hadis di dalam lagunya dengan tujuan yang murni untuk mensyiarkan Islam, itu adalah dakwah. Apabila seseorang berdakwah menerima imbalan dari pekerjaannya, ini tidak berarti dia menjual agama atau mengkomersilkan agama. Karena Allah menghalalkan yang demikian itu. Siogianya, dari pertemuan ini, kita harus dapat mengambil hikmah, yaitu apa yang telah diucapkan oleh saudara Roma Irama tadi. Innamal a'malu binniyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada perguruan Islam Al-Mutmainnah yang telah sudi mengundang saya untuk mengadakan diskusi ini dalam rangka saling mengingatkan antara sesama muslim. Dan di dalam kesempatan ini pula, kepada saudara-saudara yang hadir dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, saya selalu mengharapkan teguran apabila saya menyimpang dari jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.